semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekali lagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat kalian menambah spirit Bapak dalam mengajar. Oke, hari ini apakah ada yang sakit? Ada. Siapa? Alhamdulillah. Eko dengan Sumaya. Sakit apa nak? Yang Alfa? Yang Ijib? Berarti dua anak ya yang tidak masuk. Mari kita mendoakan semoga Ahmad Eko dan Sumaya segera diberikan kesembuhan dan kita dijauhkan dari penyakit. Al-Fatihah. Amin, selesai. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelas pimpin baca doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bab baru, yaitu bab 4. Apa judulnya? Kalau di bab 3-nya kita belajar apa nih kemarin? Mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Bab 3 dengan bab 4 memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya. Apa itu? Yaitu amal soleh. Kok bisa? Karena dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa orang yang melaksanakan sholat akan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, Bapak bertanya, jujur dan menegakkan keadilan apakah amal soleh atau tidak? Perbuatan mungkar atau tidak? Tidak. Itulah kenapa apabila kalian melaksanakan sholat sunnah maka akan mengerjakan amal soleh. Nah, dari pembelajaran ini tujuan pembelajarannya yang harus kita capai satu, kalian mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat sunnah. Kedua, kalian mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah, macam-macamnya, ketentuannya, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ketiga, kalian mampu menyajikan sebuah tulisan perihal tata cara sholat sunnah berjamaah. Keempat, kalian mampu menyajikan sebuah poster menyangkut hal tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Terakhir, kalian mampu mempraktekkan tentang akhlak-akhlak mulia yang terkandung dalam sholat sunnah berjamaah. Oke, sebelum Bapak menjelaskan terkait materi, Bapak ingin menjelaskan bagaimana sih mekanisme pembelajaran kita. Pertama, Bapak akan menjelaskan tentang materi. Kedua, kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian setelah itu kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas. Di situ kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya, berdiskusi dengan teman lainnya. Kemudian kalian akan mengambil kesimpulan. Sehingga paham kan maksud Bapak? Oke, coba lihat
PowerPoint depan ini. Nah, di situ ada beberapa gambar. Toh? Nah, menurut kalian gambar yang nomor 1 itu gambar apa? Sholat berjamaah. Kira-kira pagi-pagi begitu sholat berjamaah apa itu? Oke, pintar. Yang kedua, tuh terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi dan bulan berada tepat di situ garis yang sama. Itu menunjukkan fenomena apa itu? Gerhana bulan apa matahari? Apa yang kalian ingat ketika gerhana bulan? Sholat sunnah. Pintar. Sholat sunnah apa? Khusuf. Pintar. Nah, ketiga nih. Ini gambar apa itu? Gambar apa tanahnya rata-rata itu? Musim apa? Musim kemarau. Kira-kira menurut kalian kalau kemarau ngapain? Sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Sholat memohon diturunkan hujan. Nih. Tata cara sholat apa ini? Pintar. Sholat Oke. Sholat gerhana, baik gerhana khusuf maupun gerhana. Oke, yang terakhir menunjukkan sholat apa nih gambar? Pinter, sholat sebagaimana umumnya. Pinter sekali kalian. Nah, dari gambar ini kalian sudah bisa menunjukkan bahwa ada tata cara dalam pelaksanaan sholat sunnah berjamaah. Bapak yakin kalian kan sudah membaca materi di rumah toh? Ya kan, pada pertemuan minggu lalu sudah Bapak minta kalian untuk membaca materi bab 4 terkait tentang sholat berjamaah. Oke, hari ini Bapak ingin coba melakukan pretest hasil bacaan kalian di rumah melalui apa? Game quizzes. Nah, sekarang kita lihat ya. Siap, Bapak klik dulu. Ayo pergi, siapakah peringkat pertama? Ini ditampilin Bapak, soalnya di layar kalian. Oke, Nabila Umaira peringkat pertama terus. Ada Hijrah masih Madinah Tri disusul oleh Nabila Musyafa. Oke, semua sudah selesai. Tepuk tangan untuk Reba. Siapa peringkat pertama? Reba berdiri. Ini peringkat pertamanya. Kemudian Putri. Peringkat keduanya berdiri. Peringkat ketiganya tadi siapa? Nantikan Bapak untuk menjelaskan secara singkat terkait tentang sholat sunnah berjamaah. Oke. Sholat sunnah secara definisi adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan mendapatkan pahala, namun jika tidak berdosa. Nah, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan dianjurkan ada 5. Apa saja? Sholat Idul Fitri, 2, sholat kusuf, sholat istisqa. ulangi. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat istisqa. Oke, kelimanya memiliki hukum yang sama. Apa hukumnya? Oke, sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Paham ya? Paham. Sholat apa nak Kevin dibaca? Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Siapa orang yang melaksanakan? Baca Putri. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Oke, berarti kalau orang ibadah haji sholat Idul Adha ada? Tidak. Yang disunahkan siapa? Orang yang tidak melaksanakan sholat
ibadah tata caranya tidak jauh berbeda dengan sholat Idul Fitri. Yang membedakan cuma satu, apa? Niat. Usolli rakaataini sunnatan di Idul Adha. Makmuman kalau menjadi imaman kalau menjadi karena apa? Nah, untuk tata caranya ada di video. Nanti kalian bisa klik linknya, bisa belajar. Setelah kalian mendengarkan pemaparan Bapak perihal materi, sekarang Bapak menginginkan kalian untuk menyimak video yang telah Bapak buat. Paham toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Selamat datang di channel kami. Kali ini Bapak akan membahas materi manfaat berikan kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Dan di video ini kita akan membahas materi sholat sunnah berjamaah. Bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan, yaitu 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan menvalid pada pengetahuan. 4.9 mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan menvalid pada fase keterampilan. Secara arti, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan mendapatkan pahala, namun jika tidak berdosa. Adapun sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah ada 5, dan hukum kelima sholat di atas adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Id artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan itu dilarang. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Adapun tata cara sholat Idul Fitri pertama diawali dengan niat. Dengan niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaatain lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Berdasarkan hasil dari pemaparan Bapak dan video yang Bapak berikan, apakah ada hal yang belum kalian pahami? Apa? Apa perbedaan sholat kusuf dengan sholat sunnah yang lain? Oke, Reva menanyakan perbedaan antara sholat kusuf gerhana matahari dengan sholat kusuf. Ada yang bisa bantu jawab? Yuk, yang bisa bantu jawab siapa? Perbedaan antara sholat kusuf dengan sholat yang lainnya. Ridho, Ryan, perbedaan sholat kusuf dengan sholat sunnah lainnya. Niatnya beda. Apa ya Pak? Coba sebutkan. 1. Niatnya beda. Oke, niat pasti berbeda. Kedua, ada lagi yang membedakan. Rokaat. Rokaatnya. Kenapa rokaatnya? Ada yang mau melengkapi jawabannya? Eva, Anis. Dan gerakannya beda, Pak. 4 kali baca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Oke, berapa rokaat? Dengan berapa rokaat? 2. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak ingin bertanya. Pertanyaannya adalah 5 contoh sholat tadi itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Bapak nanya, apa perbedaan hukum antara sunnah muakkadah dengan sunnah ghairu muakkadah? Ada yang mau jawab? Oke, Putri. Apa Putri? Kalau sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Kalau sunnah ghairu muakkadah cukup dianjurkan. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Pertanyaan terakhir
Misalkan nih si Anis datang haid pada saat Idul Fitri, apakah Anis wajib melakukan sholat Idul Fitri? Tidak. Kenapa? Karena sunnah. Karena apa? Oke, selain sunnah apalagi jawabannya? Oke, belum dalam kondisi tidak. Oke, terima kasih untuk kalian. Tepuk tangan untuk kalian. Sekarang Bapak minta kalian buat kelompok. Kelompoknya 5 kelompok. Terkait anggotanya silahkan kalian tentukan sendiri. Hah? Silakan. Oke, anak-anakku kalian sudah dapat kelompok semua? Sudah. Berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 nama kelompoknya apa? Tarawih. Kelompok 2 nama kelompoknya apa? Idul Fitri. Kelompok 3 nama kelompoknya? Ini rajin sholat semua ini kayaknya nama-nama sholat. Ayo Bangga, nama kelompoknya? Surat apa? Oh, sholat sunat 2. Kenapa pilih sholat sunat 2? Biar banyak rezekinya. Kelompok 5? Hah? Luar biasa. Nama kelompoknya Tahiyatul Masjid. Di LKPD yang Bapak berikan, di situ ada permasalahan. Sebelum kalian mengerjakan itu, silakan kalian membaca materi di bukunya. Pertama, di internet, di sumber manapun yang baik, agar kalian mudah mengerjakan soal. Di situ soalnya ada pilihan ganda, uraian, dan benar salah, serta tugas praktik. Praktiknya akan kalian diskusikan di sini dan dikumpulkan minggu depan. Apa itu? Membuat poster terkait tentang tata cara sholat sunnah. Ada yang mau sholat sunnah Idul Fitri, silakan. Idul Adha, silakan. Oke, silakan baca materi terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah baca semua? Silakan buka LKPD-nya. Nah, jangan lupa berdoa dulu biar gampang kalian mengerjakan. Nah, di situ ada pilihan ganda soal, silakan kalian kerjakan. Di situ ada permasalahan, ada soal cerita, ada mencocokkan. Ya, kerjakan di sini. Nih. Oke. Pilihan ganda, uraian, dan benar salah dikerjakan. Di kertas yang di kelompok kalian. Apa nak? Di kertas yang di sini. Ya, 1 pilihan ganda jawabannya apa, 2 pilihan jawabannya apa. Nggak usah. Soal tidak perlu ditulis ya nak. Soal tidak perlu ditulis, cukup pilihan ganda 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ditulis di sini apa-apa. Jangan di kertas yang ada nama
Sudah. Sini. Ya. Pilihan ganda. Uraian baru benar salah. Perhatikan guys, bahwa ini Pak Rohim merupakan salah seorang tokoh masyarakat. Ia sangat rajin melaksanakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Bagi Pak Rohim, kedua salat hari raya itu sudah dianggap sebagai kewajiban karena dapat meningkatkan rasa hormat masyarakat kepadanya. Namun di sisi yang lain, dia malas dalam melaksanakan sholat fardu. Pak Rohim menganggap bahwa sholat hari raya lebih berarti dan lebih penting dibandingkan sholat fardu. Pendirian beliau sudah tentu tidak benar. Dari pernyataan di atas, manakah yang mewakili pendirian Pak Rohim kecuali C. Salat fardu lebih utama dari salat idain? Benar jawabannya. C. Kenapa? Karena aslinya kan Pak Rohim itu lebih mentingin sholat idain. benar. Good. Nah, yang ditanyakan kecuali. Oke, benar Cila. Maka jawabannya itu C. Nah, kalau ada jawaban selain C, tolong di. Ada jawaban selain C? Kelompok berapa? Setelah kita berdiskusi, setelah diskusi kelompok dan diskusi antar kelompok, dan kalian mencari materi-materi tidak hanya dari buku, sekarang Bapak ingin mencoba kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan kalian tulis hasil refleksi kalian di kertas yang sudah Bapak berikan. Paham kan? Kesimpulan yang dapat dari kerjasama Tidak. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan refleksi di atas kertas itu, Bapak mohon perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau menyampaikan? Reva. Monggo silakan Reva. dari pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa sholat tidak hanya ada sholat fardu, ternyata ada sholat sunnah juga. Sholat sunnah ternyata ada dibagi menjadi 3. Ada yang dilaksanakan berjamaah, munfarid, dan berjamaah atau munfarid. Dari kerjasama tadi kita bisa bekerja sama antar kelompok, tidak mendahulukan ego. Walaupun banyak yang berbeda pendapat, kami saling menghargai. Untuk tugas keterampilannya, masing-masing kelompok dimohon untuk membuat poster tata cara pelaksanaan sholat sunnah berjamaah. Bapak tanya kelompok 1 mau angkat sholat apa? Sholat istisqa. Oke, sholat istisqa diambil kelompok 1. Kelompok 2 Idul Fitri. Kelompok 2, 3 Idul Adha boleh. Idul Adha boleh. Terus gerhana matahari. Ini gerhana bulan. Nah, tugas posternya silakan sekali lagi seperti yang di LKPD itu kalian buat, kalau nggak di buku gambar A3 boleh di karton, dibuat semenarik mungkin, materinya sedalam mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Yang kedua adalah jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu sholat sunnah dan atau sholat sunnah munfarid atau berjamaah. Sebelum Bapak tutup, Bapak buka pertanyaan terkait tentang sholat berjamaah. Yuk. Oke Pak, ayo apa yang mau ditanyakan? Ayo. Ya ayo, apa yang mau ditanyakan? Iva dulu, mau nanya apa Iva? Apa perbedaan tata cara pelaksanaan sholat khusuf dengan sholat istisqa? Oke, perbedaan sholat khusuf dengan sholat istisqa. Kemudian Anggi. Kenapa di sholat istisqa tidak memandangkan azan? Oke. Kemudian. Jika sholat sunnah tidak dilaksanakan, hukumnya Oke, pintar. Ada yang mau bantu Bapak jawab? Pertanyaannya cerdas-cerdas sih, Bapak sampai pusing mau jawab itu. Perbedaan sholat khusuf dengan sholat istisqa. Satu, sholat khusuf dan sholat istisqa itu pertama pasti niat. Kedua itu, kalau sholat istisqa sama seperti sholat yang lain. Kalau khusuf 2 rakaat, 4 kali membaca surat Al-Fatihah, 4 kali ruku. Yang setiap rakaatnya ada 2 kali ruku, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali sujud. Pertanyaan kedua dari Anggi pintar. Kenapa sih Pak pada saat sholat istisqa tidak menggunakan azan? Karena pada saat sholat khusuf ya. Kenapa tidak menggunakan istisqa? Kenapa tidak menggunakan azan? Karena bukan masuk waktu sholat. Tidak sama seperti sholat duha. Apakah ketika sholat duha mengumandangkan azan? Tidak toh. Beda juga dengan sholat Jumat. Sholat Jumat ada azannya karena masuk di waktu sholat. Pintar Anggi, cerdas pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, Eva tadi nanya apa nak? Jika tidak melaksanakan sholat sunnah muakkadah bagaimana hukumnya? Ya tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan pahala. Ingat loh, ini sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Semakin dikerjakan semakin mendapatkan pahala. Oke, itu saja dari Bapak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan kedua mempelajari materi selanjutnya. Bapak boleh nanya satu. Apa perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat sunnah muakkadah? Perbedaannya antara sholat Jumat dengan sholat sunnah muakkadah. 5 tadi yang katakan apa nak? sholat Jumat itu wajib, kalau sholat sunnah muakkadah itu sunnah. Bagian sholat Jumat itu wajib laki-laki. Ya, kalau sholat Jumat itu wajib. Selain itu apa lagi? Tidak salah. Selain itu ada. Oke, niat. Selain itu apa lagi? Tata caranya gimana? Ayo. Apa perbedaannya? Sholat Jumat pakai azan. Ada yang bisa jawab? Perbedaan sholat Jumat dengan sholat sunnah muakkadah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah yang muakkadah. Oke, Bapak tanya ya. Kalau sholat Jumat yang laki-laki, sholatnya dulu apa khutbahnya dulu? Khutbahnya dulu. Kalau sholat sunnah berjamaah yang muakkadah, sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat dulu. Itu perbedaan. Oke, itu saja. Silakan dikumpulkan LKPD beserta jawabannya karena mau Bapak ambil nilai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak silakan ketua kelas untuk memimpin